Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai perkembangan dari XRP. Kita lihat di sini XRP hari ini masih menempati peringkat keempat di CoinMarketCap. Jadi dari 9.553 proyek kripto yang aktif di CoinMarketCap, XRP masih menempati peringkat keempat. Kemudian hari ini diperdagangkan di angka 2,18 US dollar per satu token XRP, teman-teman. Kemudian kita lihat harganya mengalami kenaikan tipis sebesar 0,33%. Untuk market kapitalnya hari ini ada di angka 129,16 miliar US dollar. Dan untuk volume 24 jamnya mengalami penurunan sebesar 17,82%, ada di angka 2,64 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian kita akan cek, teman-teman, apa yang menyebabkan hari ini XRP mengalami kenaikan tipis. Jadi kita rubah dulu ke bahasa Indonesia dan kita akan menggunakan jasa dari artificial intelligence yang dimiliki oleh CoinMarketCap untuk melihat kenapa harga dari XRP hari ini mengalami kenaikan tipis, teman-teman. Jadi kalau kita melihat secara rupiah hari ini XRP diperdagangkan di angka Rp35.500, mengalami kenaikan sebesar 0,3%. Kemudian kita klik ini, teman-teman, mengapa harga XRP naik? Kita akan klik di sini. Nah, nanti artificial intelligence di sebelah kanan dari CoinMarketCap. Ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan kita menggunakan jasa dari CMC Artificial Intelligence. Ini rangkuman dari berbagai situs atau website, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kenapa hari ini XRP mengalami kenaikan tipis? Ini ada pemicu utama, teman-teman. Teman-teman silakan lihat di sebelah kanan atas bahwa Bank Sentral Eropa atau ECB ini memilih XRP Ledger untuk pilot Euro Digital selama 12 bulan yang dimulai pada tanggal 25 Juni 2025, teman-teman. Jadi dimulai dari kemarin, ini video saya buat tanggal 26, dan ini menjadi penggunaan sektor publik terbesar untuk XRP Ledger dan melibatkan lebih dari 500 institusi keuangan yang menguji proses obligasi digital yang diatur, teman-teman. Dan dukungan ini memperkuat posisi XRP sebagai jembatan di antara keuangan tradisional dan kripto, dan ini akan mendorong minat beli dan spekulatif dari para investor, teman-teman. Kemudian faktor pendukungnya yang membuat pergerakan harga XRP pada hari ini mengalami kenaikan tipis, teman-teman. Ini adalah penarikan 5,5 miliar XRP dari bursa Upbit di Korea Selatan pada tanggal 24 Juni. Ini merupakan aliran keluar terbesar dalam satu hari sejak tahun 2021, dan ini mengurangi pasokan di bursa hingga 85%, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini bahwa analis seperti Dati BC ini menyoroti bahwa level 2 dolar ini sebagai zona beli terakhir sebelum keputusan ETF yang diperkirakan akan keluar pada akhir 2025, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa katalis atau pemicu yang menyebabkan XRP mengalami kenaikan harga tipis, teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek secara teknikal, teman-teman, apakah hari ini layak untuk melakukan pembelian XRP. Tapi seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau
melakukan pembelian XRP, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame bulan ini masih candle doji teman-teman, jadi belum ada kejelasan arah harga apakah naik atau akan turun, tetapi kalau secara tren ini di time frame bulan ini trennya masih tren kenaikan karena harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan teman-teman. Kemudian kita cek ke weekly. Nah, untuk weekly teman-teman, walaupun di sini terjadi golden cross di indikator momentum stokastik, tetapi harga masih berada di bawah EMA 13 teman-teman. Jadi kalau saran saya untuk hari ini, kalau kita mau membeli XRP, saran saya sebaiknya ditahan dulu karena belum ada sinyal positif di time frame weekly teman-teman. Jadi di time frame minggu harganya masih konsolidasi, naik turun di area EMA 21 teman-teman. Jadi kita lihat saja nanti kalau misalkan minggu depan, hari Senin depan, ini harga misalkan closing di atas EMA 13 dan EMA 21, maka menurut saya pada saat itu baru kita bisa mencari momentum untuk melakukan pembelian di time frame hari teman-teman. Tapi kalau untuk hari ini, saran saya teman-teman sebaiknya uangnya disimpan dulu, jangan dulu beli XRP karena trennya masih belum jelas di time frame weekly teman-teman. Walaupun di time frame bulan ini trennya tren up, tetapi kita lihat candlenya masih candle doji. Dan kita lihat di time frame bawahnya, time frame minggu atau weekly, ini kita lihat bahwa harga masih belum jelas, ini masih di area konsolidasi teman-teman. Walaupun terjadi golden cross di stochastic time frame weekly, tetapi kita lihat harga masih berada di bawah EMA 13. Kemudian kita cek juga teman-teman. Jadi ini kita lihat untuk time frame hari teman-teman, ini memang harga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21, tetapi kita lihat ini masih belum sinkron dengan time frame weekly teman-teman. Jadi walaupun harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, tetapi saran saya lebih baik teman-teman tahan diri dulu karena jangan sampai nanti kita membeli kemudian kita terseret sama tren harga yang ada di time frame weekly atau minggu teman-teman. Jadi kalau saya pribadi, saya akan mencari area entry di time frame hari apabila harga misalkan di time frame bulan ini sudah oke, harga sudah di atas EMA 13 dan EMA 21. Tetapi kalau di time frame weekly belum oke teman-teman, saya tidak akan masuk di time frame hari teman-teman. Jadi lebih baik kita tunggu minggu depan apakah harga ini akan closing di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame weekly. Kalau harga minggu depan closing di atas, maka kita baru bisa mempertimbangkan untuk melakukan pembelian di time frame bawahnya, yaitu time frame D1 teman-teman. Tetapi kalau untuk hari ini, saran saya lebih baik uangnya disimpan dulu. Ditambah lagi kita lihat di sini XRP belum menunjukkan pergerakan yang signifikan, hanya naik tipis sebesar 0,5%, bahkan volume 24 jamnya ini mengalami koreksi penurunan sebesar 17,45%. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang XRP pada hari ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.